Perkenalkan, nama saya Umpin Watonis. Pada video kali ini, Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa padang rumput, kandang kebebasan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya mengerti sebagai pikiran filsuf mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau tidak. Aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teologis, deontologis. Etika keutamaan meliputi etika kebijakan, adalah teori yang mempelajari keutamaan virtue, artinya mempelajari tentang perubahan manusia baik atau buruk. Etika keutamaan ialah baik hati, balas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, sentuh, jujur, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika teologis adalah teori yang mengatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawatkan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendasarkan diri kepada Sang Pencipta. Sila kemanusiaan mengandung dimensi omnesia, artinya menjadikan manusia oleh manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antara sesama. Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dikendensi moral yang mendalam kehidupan bermasyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contohnya penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, nipisnya rasa kejujuran, tawaran antara pelajar. Kedua, korupsi akan merajakan karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu motivasi dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari keputusan pajak yang masih rendah, padahal peran pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN.
Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan memahami penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Contohnya seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penjabat, anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang sesungguhnya melindungi kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Gracing atau Watsing, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan penetapan P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para penelitian BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hidup perbuatan kekuasaan yang merujuk kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggaraan negara. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai etika di Indonesia, misalnya orang menkabau dalam hal bermusyawarah, memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakkar. Masih banyak lagi mutiara kemafiran lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Gurdrom sebagai sumber pengusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk primeda. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi.
yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undang merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politik berhubungan juga dengan politik, institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terrumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar penggeografikan politik, penyelenggaraan negara, dan yang mendasari institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik.